Oke, ini kalau lagi. Jadi ini tuh pakai metode substitusi untuk nomor 40, di mana pemisalnya itu ln X. Kita cari hubungan DU sama DX-nya, itu DU sama dengan 1 X dx, makanya DX-nya sama dengan DU dikalikan X. Nah, kita ganti integralnya pakai U, maka didapatlah kayak gitu. Oke, Nadia nggak bisa katanya. Oke, terus habis itu ini jadi U pangkat 4 aja. Tadi ini per X-nya kecoret. Ya, jadi sisanya biasa. Terus bab ini kita masuk ke fungsi inverse. Nah, ini ada fx-nya, dia masih dalam bentuk integral gitu ya. Nah, di sini A sama 6 ini berpadanan. Berpadanan itu apa artinya? Dia tuh titik yang berhubungan gitu ya. Jadi ketika di fungsi f gitu ya, ini berlaku 6, A gitu ya. X-nya 6, Y-nya A gitu. Maka F inverse aksen A, nah ini berlaku apa nih? Kalau F inverse aksen A, ini sama dengan 1 per F aksen dari pasangannya A 6. Nah, kita nyari fungsi F aksennya gimana? Pakai TDK 1 di sini. F aksennya itu D per dx dari itu integral 0 sampai x 1/1 plus t kuadrat dt. Nah, ini turunan dari integral, berarti TDK 1 ya. Dan ini udah sesuai batas atas sama batas bawahnya. Atasnya udah x doang. Berarti ini 1/1 plus x kuadrat. Nah, ini F aksennya. Kita nyarinya F aksen berapa? F aksen 6. F aksen 6. Berarti 1/1 tambah 36, 37. Nah, udah dapet ini. Kita masukin ke sini. 1/1/37. Makanya jawabannya 37. Gitu ya. Itu buat nomor 41. Terus kita lanjut. Kalau ada pertanyaan potong aja langsung ya. 42. Ada persamaan ini, Y sama dengan ini. Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1. Tentukan F inverse aksen dari 3. Nah, berarti kita harus cari gitu ya. Ketika jadi kalau di inverse itu 3 ini sebagai Y-nya gitu ya. Ini sebagai Y atau sebagai Fx-nya. Nah, jadi ketika Fx-nya 3, X-nya berapa gitu ya. X pangkat 3 tambah X tambah 1. Nah, itu kelihatan ya. Ini X-nya sama dengan ketika 1 gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Nah, berlaku gitu ya. Jadi ketika X sama dengan 1, F-nya sama dengan 3. Maka ini bisa kita cari dengan apa? F inverse aksen 3 sama dengan 1 per F aksen dari 1 ya. Nah, berarti kita tinggal nyari fungsi F aksennya. F aksennya berapa? Kita turunin yang itu. Yang ini. X pangkat 3 ini. Berarti jadinya 3x pangkat 2 ya. 3x kuadrat ditambah 1. Kita mau cari F aksen berapa? F aksen 1. F aksen 1 sama dengan 3 tambah 1. 4. Ya. Nah, maka di sini jawabannya 1/4. 0,4.
25 gitu. Oke gitu ya. Terus lanjut lagi 43. Nah ini 4 pangkat ini bentuknya eksponen umum gitu ya. Eksponen umum apa bentuk umumnya kalau eksponen umum itu? Dia bisa ini Y sama dengan A pangkat X gitu ya. Atau Y sama dengan A pangkat GX gitu ya. Jadi pangkatnya juga dalam bentuk fungsi gitu ya. Nah ini apa kalau diturunin gitu ya? Kita tahu kalau Y sama dengan AX, A pangkat X, itu kalau diturunin jadi apa? Sama kita ulang A pangkat X, tapi jangan lupa dikali apa? Dikali on A ya. Nah, terus gimana kalau Y sama dengan A pangkat GX? Nah ini juga sama. Sama kayak ini dulu gitu ya. A pangkat GX, A pangkat GX, dikali apa lagi? Dikali on A, jangan lupa dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya G aksen X. Nah ini ya. Nggak terlalu susah kok menghafal cara turunannya ini. Kalau mau pembuktiannya ada ya di bab 6.4 kalau salah, eksponen umum dan logaritma umum. Berarti ini jadi apa nih? Turunannya apa nih? F aksennya. Kita kan mau nyari F aksen dari 3. Berarti kita ulang lagi ini. Ini kan 1/4 itu konstanta ya, jadi nggak ngaruh. Kita ulang lagi 4 pangkat ini, 4 pangkat 7x min 21 terus dikali lawan A. Nah, lawan A ini A-nya di sini 4 gitu ya. 4 pangkat gitu ya. Berarti lawan 4. Terus dikali turunan dalam dari 7x min 21. Nah, turunan dalamnya berapa? 7 ya. Min 21-nya konstanta jadi habis 7. Ini 7-nya sendiri ya. Bukan di lawan. Nah, jadi gimana nih? Lawan 4 jadi kecoret ya sama lawan 4 ya. Jadi tinggal bersisa 4 pangkat 7x min 21 dikali 7. Berarti kalau kita masukin 3 jadi berapa nih? F aksen 3. 4 pangkat. Nah, 21 kurang 21, 0 ya. Dikali 7. 4 pangkat 0, 1. 1 kali 7, 7. Jadi jawabannya yang C, yang 7. Tuh. Oke gitu ya. Ini eksponen umum gitu ya. Yang perlu diingat-ingat tuh ini nih. Nah ini kuncinya penurunannya gitu. Kalau logaritma gimana logaritma? Turunan dari A log B misalnya. Atau A log X misalnya. Sekalian dibahasnya biar ingat lagi. Kalau Y sama dengan A log X, dia jadi apa turunannya? Y aksennya. Kalau mau cepet, kalau kalian pengen hafal, ini Y aksen sama dengan 1 per X lawan A gitu ya. Ini aksennya. Nah kalau kalau Y sama dengan A log X gitu ya. Ini log A log GX. Nah ini dalam fungsi sama gitu ya. 1 per X lawan A juga. GX lawan A GX lawan A. Tapi di atasnya dikali G aksen X. Nah ini dari mana? Ada penurunannya gitu ya. Ini
kakak bisa bikin dari ini. Kalau kita mau turunin, ini Y sama dengan A log X. Berarti kalau kita balik jadi apa nih? A pangkat Y gitu ya. Kita nyatakan hukum logaritma gitu ya. A pangkat Y sama dengan X gitu ya. Nah, baru kita awankan keduanya. Sebentar. Atau sebelum itu kita langsung turunin aja. Oh, N exponent A boleh. Oke, ya, on exponent A boleh juga. Ini 1x per 1A gitu ya. Ini juga bisa. Ini aksen berarti sama dengan apa nih? Seper 1A dikali seper X gitu ya. Oke, cara ini juga boleh. Seper X 1A. Termasuk kalau yang GX gitu ya. Kalau yang GX berarti dia seper X dikali G aksen X. Seper GX dikali G aksen X. Thank you. Oke, kita ke sebelah kanan ya. Nah, yang sebelah kanan ini ada kelihatan ya, ada dua fungsi nih, fungsi atas sama fungsi bawah. Kita disuruh nyari f aksennya, berarti kita pakai UV nih, di mana U-nya sama dengan yang atas gitu ya, 6 pangkat X min 1, berarti U aksennya apa nih? 6 pangkat X juga dikali 6 dikurang 0 ya. Terus kalau V aksen 6 pangkat X ditambah 1 V-nya ini. Sedangkan kalau V aksen ini sama kayak U aksen ternyata, 6 pangkat X per 6. Berarti ini turunannya apa? U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. U aksen sama V aksen ini sama nih nilainya. Berarti bisa kita, atau biar nggak bingung kita masukin dulu ya, biar kelihatan. U aksen 6 pangkat X per 6 dikali V gitu ya, 6 pangkat X plus 1 dikurang U-nya ini 6 pangkat X min 1 dikali ini 6 pangkat X per 6. Nah, ini dibagi V-nya 6 pangkat X plus 1 kuadrat. Oke. Ini yang di atas bisa dikeluarin nih 6 pangkat X-nya gitu ya. 6-nya. 6 pangkat X per 6. Nah, ini berarti U kurang V gitu ya. U kurang V ya. U-nya ada 6 pangkat X gitu ya. 6 pangkat X plus 1. Nah, dikurang 6 pangkat X dikurang min 1, berarti ditambah. Tambah 1. Nah, dibagi apa nih? Sama ya yang bawahnya. 6 pangkat X plus 1 kuadrat. Berarti yang ada jadi apa? 6 pangkat X per 6 dikali, ini 6 pangkat X-nya habis 2 ya. Nah, dibagi ini 6 pangkat X tambah 1 kuadrat. Nah, udah sederhana, tinggal kita cari, kita masukin 6-nya gitu ya. Berarti F aksen 6-nya 6 pangkat 6 dikali 6 dikali 2, kasih mesin aja biar nggak kecampur sama 1, dibagi 6 pangkat 6 ditambah 1 dikuadratkan. Tuh, makanya jawabannya yang A ya. Oke. Terus 45. Ini udah yang tadi ya? Yang nomor sebelumnya ini udah. Ini jawabannya sama seperti ini pakai pemisalan yang tadi. Tuh sama dengan 1x. Kita next aja.
46. Oke, nah ini lumayan menarik ya ini. Ini kelihatannya agak ini. Padahal ini bisa bisa di apa perkecil gitu. Bisa dibagi nih. Atas kurang bawahnya masih bisa dibagi. Jadi apa nih sebenarnya nih? Ini jadi kita sederhanain dulu ya. Kalau lebih senang disederhanain dulu sih. Integral 0 sampai 1. Ini 4 pangkat 2x dibagi 4 pangkat x. Jadi berapa? 4 pangkat x ya. Terus ini ditambah 1 per 4 pangkat x. Jadi 4 pangkat min x deh. Atau kakak tulis gini aja. 1/4 pangkat x. Ini jangan lupa dikali lawan 4 dx. Nah, kalau udah satu jenis kayak gini, kita bisa ini ya, pakai cari pemisalan gitu ya. U-nya udah dewasa ini sama dengan 4 pangkat x. Berarti du-nya sama dengan apa? 4 pangkat x lawan 4 ya. Du dx. Berarti dx-nya du per 4 pangkat x lawan 4. Oke, jadi masih ada 4 pangkat x-nya di du-nya. Nanti kita sesuaikan gitu. Sekarang kita ganti dx-nya jadi du gitu ya. Berarti apa nih? Integral, mau ganti batasnya boleh. Berarti ini 4 pangkat 0 sampai 4 pangkat 1. Ini 4 pangkat x atau uj. Ini berarti kita ganti u nih, 4 pangkat x di sini. U 4. Kita u kan semua dulu. U tambah 1 per u gitu ya. Dikali 4 dikali du per u 4. Jadi ini apa nih? Integral 1 sampai 4. Ini 4-nya kecoret gitu ya. Nah, ini u-nya masuk. 1 tambah 1 u kuadrat du. Ini jadi apa nih? U tambah min ya, tambah aja 1/, ini kan udah min 2 dikurangin ditambah 1, jadi 1/-1 u pangkat min 1 gitu dari 4 sampai 1. Berarti jadinya 4 kurang 1. Ini minnya kakak masukin ke atas ya, di min 1/4 dikurangi 1/1 gitu. 1. Jadinya 3 dikurang min 3/4. Jadi 3 ditambah 3/4. 3,75 gitu ya. Oke, itu buat yang 46. Jadi ini terserah kalian ya, bisa disederhanain dulu atau enggak. Biar nggak bingung gitu ya, 4 pangkat 2x itu apa. Kalau lebih senang semuanya dibentuk 4 pangkat x. Sebenarnya ini juga bisa, ini bisa kalian bentuk 4 pangkat x dikuadratkan juga bisa. Itu juga boleh. Nanti tentunya beda dikit lah di pertengahan, tapi jalannya pasti sama. Oke gitu ya. Oke, kita next ke
47. Tentukan turunan turunan fx sama dengan x pangkat v dan ditambah v pangkat x. Nah ini sebenarnya turunannya ini ya. Kalau x pangkat v ini kan berarti cara normal gitu. Bukan yang ini. Maksud kakak yang sebelahnya. Oh ini beda, ada x pangkat v dan v pangkat x. Berarti dia pakai cara yang beda. Kalau yang ini berarti kita pakai aturan x pangkat n gitu ya. Kalau diturunin jadi apa? n dikali x pangkat n min 1 gitu. Tapi kalau yang sebelahnya dia sama dengan a pangkat x gitu ya. Berarti ya aksennya tadi yang udah kita tahu. A pangkat x ln a gitu. Nah, berarti ini jadi apa nih? F aksennya v dikali x pangkat v min 1 gitu ya. Ditambah ini kita ulang lagi v pangkat x nya dikali ln v. Nah itu jawabannya gitu ya. Itu jawabannya yang mana? Yang A berarti ya. V x pangkat v min 1 ditambah v pangkat x ln v. Nah, berarti A nih jawabannya. Gitu. Oke. Nggak ada yang nanya ini. Kakak cek dulu deh. Suara kakak kedengeran nggak? Rip atau Rian? Gak ada kok. Masih ya kedengeran ya? Oke, kita lanjut ke 48. Nah ini misalkan solusi dari integral ini sama dengan 4 log B. Nah ditanya B-nya. Oke. Berarti 4 log B-nya kita simpan dulu gitu ya. Kita selesaiin dulu yang sebelah kirinya sampai bentuknya ke berapa log berapa gitu. Nah, kita beresin ini. Ini juga kalau ini coba kita pakai pemisalan juga ini. Pemisalannya misalkan yang bawah gitu ya. Biasanya yang bawah itu penyebutnya kan ini nggak bisa disederhanain lagi gitu. Kalaupun ada bisa kita pakai plus 1 min 1 gitu. Tapi itu kurang praktis kalau pas ujian. Mending U-nya kita anggap yang penyebutnya 4 pangkat X plus 1. Berarti DU-nya apa nih? DU-nya 4 pangkat X ln 4 dikali DX ya. Nah, berarti DX-nya sama dengan DU per 4 pangkat X ln 4. Oke, kita masukin sini. Berarti integral dari berapa nih? 4 pangkat 0, 1 ditambah 1. Berarti 2. 4 pangkat 1, 4 ditambah 1. Berarti 5. Atau sebentar. Ya, kita coba dulu deh. Berarti ini jadi 1 per U. 4 pangkat X per U gitu ya. Terus ini DX-nya kita ganti DU per ln 4 4 pangkat X. Ini kecoret nih 4 pangkat X-nya jadi ada ln 4. Jadi ln 4 integral 2 sampai 5 seper U DU ya. Nah ini berarti jadi apa nih? Ln 4 kali ini jadi ln U
5 sampai 2. Ada yang kebaliknya coba. Oh ini enggak. 4. Sebentar. Oh 4-nya bukan di atas ya, di bawah ya. 1/4, sorry. 1/4. Ini 1/4 juga. Ini posisinya di bawah ya. Berarti ini jadi apa nih? 1/4 dikali lawan 5 kurang 2. Lawan 5 dikurang lawan 2. Berarti ini lawan 5/2 ya. Lawan 5/2 per lawan 4. Nah ini kalau kalian ingat di apa logaritma umum gitu ya, A log B itu sama dengan apa? Ln B per ln A gitu. Berarti ini kita bisa ubah jadi, udah mau habis ya. Ini jadi 4 log 5/2. Nah, berarti di sini apa nih? 4 log B sama dengan 4 log 5/2. Makanya jawabannya 5/2 B-nya atau 2,5. Nah ini hati-hati, kemungkinan dia itu 5 kurang 2-nya ini langsung 3 gitu. Padahal aturan Dillon kalau dikurang itu dibagi. Jadi hati-hati di situnya. Tuh, padahal ini udah hampir benar mungkin dia 5 kurang 2 ya. Tapi kelupaan mungkin. Oke gitu ya. Itu buat 48. Oke, terus ini ada persamaan diferensial orde 1. Nah, ini E pangkat X. Ini kakak gedein lagi aja sebentar. Oke. Nah ini E pangkat X Y aksen ditambah E pangkat X Y sama dengan 1. Nah pertama kita ubah dulu si apa persamaannya jadi basicnya gitu ya, Y aksen tambah PX Y gitu ya sama dengan QX. Berarti ini kita bagi, semuanya kita bagi E pangkat X. Berarti ini jadi apa? Y aksen ditambah Y gitu ya sama dengan 1/E X, E pangkat X. Berarti ini kelihatan nih, PX-nya apa nih? PX-nya sama dengan 1 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga faktor pengintegralannya E pangkat integral PX dx berarti E pangkat integral 1 dx. Berarti ternyata F-nya itu E pangkat X juga. Nah, berarti kita balikin lagi gitu ya ke persamaan awal. Kita kaliin si ininya kali dengan E pangkat X. Ini Fi-nya. Berarti ternyata itu udah tahap selanjutnya berarti itu. Berarti E pangkat X Y aksen ditambah E pangkat X Y gitu sama dengan 1. Nah kayak biasa ini berarti turunan dari apa nih? Turunan dari E pangkat X dikali Y gitu, UV-nya tuh sama dengan 1. Terus kita integralkan kedua ruasnya terhadap X ya, dx. Berarti ini jadi apa nih? Ini jadi X ya. Ini jadi E pangkat X
Y sama dengan X tambah C. Sehingga Y-nya sama dengan apa? Y sama dengan X per E pangkat X gitu ya, ditambah C per E pangkat X. Nah ini nggak ada yang dibagi gitu ya, berarti ini E pangkat X-nya harus dinaikin ke atas jadi minus berarti pangkatnya. X, E pangkat min X ditambah C E pangkat minus X gitu. Kayak gitu ya. Ini buat yang 49. Terus kita coba ke 50. Nah, oke. Ini juga kita dikasih solusinya. Kita disuruh nyari ini persamaannya dari K-nya gitu ya. Kita unsur K-nya kita cari berapa. Oke, nah ini sebenarnya ada cara cepat, ada cara lama gitu ya. Kalau cara lama kita naikin ini persamaannya gitu ya. Terus sampai dapat bentuk kayak gini. Atau cara cepatnya itu kita tentuin aja nih Y aksennya berapa, dx dari persamaan yang ada. Jadi kalau pengen cepet kita pakai skill aljabarnya gitu. Kita tentuin dy per dx-nya. Apa nih dy per dx-nya? Turunan dari ini apa nih? 2 dikali E pangkat 4x dikali turunan dalamnya 4 gitu ya. Berarti 8 E pangkat 4x. Gitu ya. Kita masukin ke sini nih. Ini bisa kita pindah ke kanan ya. Berarti apa nih? Dy per dx sama dengan KY. Oke. Kita masukin semuanya nih. Dy per dx sama dengan 8 E pangkat 4x. K-nya dicari gitu ya. Y-nya 2 E pangkat 4x. Nah, berarti apa nih? 2K sama dengan 8 ya. Berarti K-nya sama dengan 4 gitu. Ini cara cepat gitu ya. Jadi kita manfaatin aja solusinya buat ngisi komponen yang ada di sini nih. Dy per dx sama si Y-nya. Gitu ya. Kalau cara lama ya nggak usah lah ya, kalau H-1 cara lama. Ini yang kita cari nih, berarti kalau cara lama kita tentuin Px-nya sama dengan minus K gitu ya. Terus tentuin faktor integralnya kayak normal aja biasa. Oke. Nomor 51. Nah ini nggak terlalu ini. Ini kemarin tuh kakak sempat ini sama dengan ini kayaknya dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan x min y kalau nggak salah. X min y. Nah kita pertama ditanya apa? Ditanya faktor integrasinya berbentuk E pangkat AT katanya. Tentuin A-nya berapa. Oke, ini berarti sesuai tahapan nih. Berarti kita tentuin FI-nya. Sebelum tentuin FI apa? Ubah formatnya dulu ya. Berarti ini Y-nya kita pindah ke sebelah kiri. dy per dx sama, ditambah Y gitu ya. Sama dengan ini bukan T ini, sorry. A pangkat X ya? AX. Enggak ada T. AX sama dengan X. Berarti ini apa? PX-nya? PX-nya 1 ya, di depan Y. Maka FI-nya
faktor integrasinya E pangkat integral 1 dx. Berarti E pangkat X ya. Berarti A-nya berapa nih? Ini E pangkat 1X gitu. Berarti A-nya 1. Oke, benar nih. Sesuai gitu. Setelah itu ditanya apa lagi? Ditanya solusi umum. Nah, solusi umumnya itu dia bilang Y sama dengan B plus C E pangkat apa tuh? Minus apa ya? Minus X apa ya? Oke, anggap Pak minus X itu. Nah, tentukan nilai B bila C merupakan konstanta integrasi. Oke. Jadi C itu dia konstanta hasil pengintegrasian, hasil integral gitu. Jadi ini baru ditanya B-nya. Oke, berarti kita beresin ini ya. Kita masukin FI-nya ke